Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Kata-kata ini dapat diterapkan, dimanapun seseorang berada. Misalnya indahnya hujan bunga yang diterangi api. Mereka menari-nari di udara, menampilkan dua ekstrim yin dan yang. Sulit menemukan pemandangan di dunia ini yang bisa melampaui ini. Namun, itu terlalu indah, bukan sesuatu yang bagus. Ketika 10.000 bunga dan api ini meledak bersamaan, itu akan menjadi seperti sabit malaikat maut dan jauh lebih mengerikan daripada binatang buas terkuat. Xiao Chen tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan yang begitu indah. Dia bahkan tidak memikirkan akibat dari jatuhnya bunga tersebut. Dia punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Dia harus membunuh. Xiao Chen telah berulang kali memberikan kesempatan kepada dua yang mulia abadi untuk membiarkannya pergi, tetapi mereka tidak melakukannya. Sejak Yang Mulia Tianyi bertindak berlebihan, mengancam akan binasa bersamanya untuk memaksanya menyerah, niat membunuh sudah muncul di hati Xiao Chen. Sekarang, Xiao Chen tidak bisa lagi menghentikannya, dia juga tidak mau. Sebaliknya, dia membiarkan niat membunuh ini menyebar di dalam hatinya dan ke setiap sel tubuhnya tanpa kendali apapun. Laki-laki harus kejam. Ketika niat membunuh muncul, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Oleh karena itu, ketika Yang Mulia Tianyi memohon belas kasihan, Xiao Chen tanpa ampun menolaknya. Siapa yang tahu jika Yang Mulia Abadi punya trik lain dan akan mencoba membuat rencana jahat melawan Xiao Chen. Membunuh. Di dalam domain pedang Taiji, naga yin dan yang diwujudkan oleh niat pedang tak terbatas meraung dengan ganas. Di tengah angin kencang, mereka menelan Yang Mulia Tianyi dan Yang Mulia Mingyue. Sial, 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 sial. Dua tornado terbentuk. Bunyi dentang yang luar biasa datang dari tornado. Setiap naga sejati terdiri dari 500 ahli pedang. Menggunakan domain Taiji Sabre, mereka berkumpul. Saat meletus, mereka terus-menerus menyerang sasarannya. Bahkan Xiao Chen akan kesulitan menghadapi kekuatan gabungan dari 500 orang, apalagi dua Yang Mulia Abadi. Setelah beberapa saat, bintik-bintik cahaya muncul di tornado, cahaya yang dilepaskan ketika harta karun sihir pelindung hancur. Cahaya dingin muncul di kedalaman mata Xiao Chen, menghilang dengan sangat cepat. Di atas tahta, Xiao Chen seperti tali busur yang ditarik kencang. Kemudian, dia melesat ke depan seperti hantu, menahan kecemburuan 7 dosa mematikan dan mengacungkannya. Langkah keempat teknik pedang sempurna, jurus memilukan. Langkah ini menghancurkan hati seseorang terlebih dahulu sebelum menghancurkan musuh. Ketika cahaya pedang ini padam, hati Xiao Chen hancur. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Karena rasa sakitnya, dia bisa mengukirnya di tulang dan jantungnya. Karena rasa sakit ini, dia bisa melampiaskan semua amarah yang ada di hatinya. Dari berbagai jurus teknik pedang sempurna, jurus memilukan adalah jurus yang emosi negatifnya paling kuat, paling radikal. Saat itu, Xiao Chen ragu apakah akan melakukan gerakan ini. Rasa sakit tidak ada batasnya, itu tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Kedalaman kebencian dan iri hati bahkan tidak terlalu dekat. Begitu seseorang jatuh ke dalamnya, ia mungkin tidak dapat menarik dirinya keluar dari sana. Kekuatan teknik sabre ini mungkin berada di luar kendali mereka. Pada saat itu, bukan manusia yang mengendalikan pedang tetapi pedang yang mengendalikan manusia, berubah menjadi dao iblis. Namun, tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada benda yang sempurna. Demikian pula, mustahil menemukan teknik sabre yang sempurna. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Xiao Chen pada akhirnya tetap menciptakan gerakan ini, dengan sengaja mengubahnya menjadi kelemahan teknik pedang sempurna. Tidak ada pedang dao yang sempurna dan tanpa celah, tidak ada manusia yang sempurna dan tanpa celah. Yang ada hanya hati yang mencari kesempurnaan. Inilah inti dari teknik pedang sempurna. Tornado itu lenyap, dan kedua Yang Mulia Abadi mundur sambil memuntahkan darah. Mereka dengan cepat membentuk segel tangan dengan bingung. Sudah terlambat. Xiao Chen sudah lama menyimpan kekuatan, menunggu saat ini. Begitu Xiao Chen mengirimkan tornado, darah keluar dari sudut bibirnya. Cahaya kehijauan yang menyeramkan bersinar dari seluruh tubuhnya, memberinya aura yang sangat mengerikan dan jahat. Hal ini mengejutkan keduanya hingga gemetar dan kehilangan keberanian. Yang Mulia Abadi Tianyi merasa sangat menyesal. Tidak kusangka dia benar-benar mengancam orang kejam seperti itu.
Ribuan bunga yang jatuh tidak mempengaruhi kondisi mental Xiao Chen. Sebaliknya, mereka menguatkan tekadnya untuk membunuh keduanya. Jika Yang Mulia Tianyi mengetahui hal ini akan terjadi, dia pastinya tidak akan membuat ancaman kejam seperti itu. Puci, cahaya merah menyala. Tubuh fisik keduanya retak dan hancur saat bersentuhan dengan pedang, berubah menjadi debu dan jatuh ke danau darah. Dua lampu berbentuk manusia ditembakkan dan memasuki harta karun ajaib mereka, tampak seperti pertunjukan laser, bergerak sangat cepat. Penguasa sabar tanpa bayangan, tunggu saja. Dendam saat ini yang menghancurkan tubuh fisik kita akan terbayar dengan darah di masa depan. Anda tidak tahu siapa yang Anda sakiti. Anda tidak boleh menyinggung karakter utama di balik Laut Penglai. Kata-kata kebencian dari Yang Mulia Abadi Tianyi dan Yang Mulia Abadi Ming Yue muncul di benak Xiao Chen. Xiao Chen memandangi dua Yuanying yang seperti anjing liar dan tidak bisa diganggu oleh mereka. Kemudian, iri hati kembali ke belakang tahta. Dua lampu menyala di mata Xiao Chen sebelum dengan cepat berputar. Lalu, dia menunjuk lembut dengan jari telunjuk tangan kanannya. Saat cahaya bersinar di matanya, diagram api Taiji Yin yang kecil keluar dari ujung jarinya dan terus membesar. Akhirnya, diagram api Taiji Yin yang ini menutupi seluruh danau, menghalangi 10.000 bunga. Seketika, setengah dari energi primordial Xiao Chen habis. Dilihat dari atas, 10.000 kelopak bunga itu akan mencapai danau dalam jarak setengah meter lagi. Sepadan, kelelahan yang hebat menyerang pikiran Xiao Chen saat dia langsung berbaring. Cycle Throne merasakannya dan terbang, menangkapnya. Xiao Chen berbaring di singgasana, matanya hampir tidak terbuka saat dia menyeka darah di sudut bibirnya. Untuk mengusir kedua Yang Mulia Abadi, Xiao Chen telah menguras pikirannya dan dipenuhi luka. Dia tidak hanya menghabiskan seluruh energi sihirnya tetapi bahkan menariknya secara berlebihan, yang memperparah luka-lukanya. Untungnya, dia berhasil mengusir kedua Yang Mulia Abadi dan melindungi peti mati itu. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa meskipun penampilan luar Xiao Chen lemah, ada cahaya kuat yang tersembunyi di mata kanannya. Dia diam-diam telah mengedarkan kartu truf terkuatnya, mata petir ilahi. Saat ini masih jauh dari saat Xiao Chen benar-benar bisa beristirahat. Kelemahannya adalah kedok yang sengaja ia kenakan. Nyonya suci yang mendalam surgawi adalah seseorang yang diingatkan oleh si kecil tiga untuk diwaspadai, jadi dia tidak pernah lengah. Wanita suci surgawi yang mendalam yang sangat cantik dan aneh tak terbatas muncul diam-diam di depannya. Wanita suci yang mendalam surgawi melirik Xiao Chen dengan acuh tak acuh, tatapannya tertuju pada mata kanannya sejenak. Apa nama serangan pedang terakhir? Tanya Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Menyayat hati, nama baik. Bertahun-tahun yang lalu, saya juga mengalami serangan pedang serupa yang dikenal dengan nama memilukan. Tanpa diduga, setelah 1.000.000 tahun, saya melihat serangan pedang yang menghasilkan hasil yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Sepertinya kamu dan aku sudah ditakdirkan. Xiao Chen tidak kaget. Pihak lain adalah seorang jenius yang kuat yang telah mengembangkan budidaya bela diri hingga puncak sebelum menyebarkan budidayanya dan dengan paksa mengembangkan budidaya abadi. Salah, kamu dan aku tidak ditakdirkan. Sebaliknya, dao kita berbeda. Saya melakukannya dengan sengaja, tetapi Anda melakukannya dengan sangat alami. Jika tebakanku tidak salah, patah hatimu akan mengakibatkan hilangnya seluruh hatimu pada akhirnya. Xiao Chen melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa, rasa sakit yang sangat luar biasa sehingga kamu tidak lagi tega merasakan sakit, oleh karena itu, serangan pedang ini tidak berperasaan. Saya benar-benar ingin melihat sendiri seberapa kuat langkah tersebut. Bagaimana kamu menebaknya? Mata Nyonya Suci yang mendalam surgawi berubah, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia masih terlihat sangat cantik dan murni, tidak tersentuh oleh dunia material. Xiao Chen diam-diam menghilangkan cahaya di mata kanannya. Sekarang, dia yakin pihak lain tidak berniat menyerangnya. Momen sebelumnya adalah ketika Xiao Chen berada pada posisi terlemahnya, tetapi pihak lain tidak menyerangnya. Sekarang dia sudah bisa bernapas, dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Saat menghadapi pertanyaan Bunda Suci Surgawi, Xiao Chen menjawab dengan jujur, sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa aneh. Anda jelas sangat cantik, tetapi karena alasan tertentu, Anda menimbulkan rasa takut pada orang lain, mencegah mereka mendekat.
Sebelumnya, ketika kamu menyebutkan serangan pedangmu yang memilukan, aku tiba-tiba menyadari. Anda tidak memiliki ekspresi, tidak ada senyum, tidak ada air mata, tidak ada rasa sakit, tidak ada frustrasi. Ini karena kamu adalah orang yang tidak punya hati. Nyonya Suci Surgawi yang mendalam tetap diam untuk waktu yang lama. Sepertinya tebakan Xiao Chen benar. Namun, bahkan setelah rahasia terbesarnya terbongkar, ekspresi wanita ini masih tidak berubah. Benar-benar mengerikan. Apakah orang yang tidak punya hati masih manusia? Jelas tidak, dia bukan manusia atau hantu. Itulah jawaban dari pertanyaan Xiao Chen sebelumnya. Hantu yang abadi. Nyonya Suci Surgawi yang mendalam memang menjadi hantu abadi sejati. Xiao Chen menebak kemungkinan mengapa wanita ini tidak bisa menyerang siapapun. Wanita di depannya mungkin hanya memikirkan tentang Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Wanita Suci Surgawi yang mendalam telah meninggalkan alam Kunlun setelah dia menjadi hantu abadi. Dia mengulurkan tangannya, dan peti mati itu mendarat di samping pihak lain. Dia berkata, saya sudah melakukan apa yang telah disepakati, membantu Anda melindungi peti mati ini. Sekarang, giliranmu untuk memenuhi janjimu. Wanita Suci Surgawi yang mendalam melirik peti mati itu dan kemudian mengangkat kepalanya. Tidak perlu terburu-buru, berjanjilah padaku satu hal terakhir, dan aku akan memuaskan semua yang kamu inginkan. Dengan sedikit mengernyit, Xiao Chen bertanya dengan lembut, apa permintaanmu? Bantu aku membuka peti mati ini. Saya ingin melihat sesuatu di sana, jawab Nyonya Suci Surgawi yang mendalam dengan tenang. Xiao Chen sangat terkejut dengan kata-katanya. Ketika Bunda Suci Surgawi yang mendalam mengatakan itu, dia segera menjadi waspada. Hapus jimat penyegel abadi. Xiao Chen telah melakukan banyak upaya untuk menghentikan kedua yang mulia abadi merobek jimat penyegel abadi. Sekarang, Nyonya Suci Surgawi yang mendalam ini sebenarnya ingin dia merobeknya. Dia terdiam. Kemudian, dia bertanya, dengan agak kesal, Nyonya Suci yang mendalam surgawi, apakah kamu mempermainkanku? Tahukah Anda berapa banyak usaha yang saya keluarkan untuk mencegah kedua yang mulia abadi melakukan hal itu? Tidak kusangka kamu mengatakan hal seperti itu sekarang. Jika Nyonya Suci Surgawi yang mendalam ingin melihat bagian dalam peti mati itu, maka dia tidak perlu menghentikan kedua yang mulia abadi. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu dua yang mulia abadi merobek jimat penyegel abadi, dan dia bisa saja menunggu di samping untuk menonton. Mengapa perlunya alasan yang salah? Itu tidak perlu. Apakah menurutmu orang yang tidak berperasaan tega menipumu? Ekspresi Nyonya Suci yang mendalam surgawi tetap tenang, tidak menunjukkan perubahan seperti sebelumnya. Dia tampak sangat damai. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa kepalanya seperti dipukul dengan tongkat. Jawaban ini lebih baik daripada banyak kemungkinan penjelasan lainnya. Saat Nyonya Suci Surgawi yang mendalam mengatakan itu, dia segera meyakinkan Xiao Chen. Tidak banyak orang di dunia yang dapat memahami kesedihan di balik kata-kata tersebut. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, menjadi orang yang tidak berperasaan adalah semacam kesedihan. Baiklah, saya setuju. Logikanya, Xiao Chen seharusnya tidak menyetujui permintaan ini. Namun, dalam perjalanannya sejauh ini, tidak peduli bagaimana dia berubah, sikap di lubuk hatinya yang terdalam tidak pernah berubah, mempertahankan kepolosan dan sentimentalitas. Jika seseorang selalu menggunakan logika untuk memutuskan sesuatu, bertindak sesuai aturan dan sangat bijaksana, apa bedanya seseorang dengan robot? Kali ini, Xiao Chen bersedia mempercayai Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Sekalipun dia ditipu, dia tidak akan menyesalinya. Jimat penyegel abadi tidak mudah untuk dihilangkan. Namun, dengan instruksi Bunda Suci Surgawi yang mendalam, Xiao Chen hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya. Saat keduanya berkomunikasi, Xiao Chen menemukan sesuatu yang sangat aneh. Wanita suci yang mendalam surgawi tampaknya tidak memahami jimat penyegel abadi dengan baik. Sepertinya dia belum secara pribadi menyempurnakan jimat penyegel abadi. Oleh karena itu, dia membutuhkan banyak waktu untuk berpikir ketika memberikan penjelasannya. Bukan kamu yang menyempurnakan jimat penyegel abadi. Xiao Chen mau tidak mau bertanya setelah berusaha keras dan mencoba beberapa kali. Bunda Suci Surgawi yang mendalam terdiam untuk waktu yang lama sebelum menjawab, tidak. Saya pernah memiliki teman Dao.
Dialah yang membantu menyegelku. Catatan TL, pendamping Dao, untuk pembaca berpengalaman, Anda mungkin sudah tahu apa ini, tetapi untuk cerita kultivasi seperti itu, pada dasarnya ini adalah sesuatu seperti pernikahan, seseorang yang berkultivasi bersama dan menjadi kekasihnya. Karena sifat umur panjang mereka dan bahaya dunia mereka, sahabat Dao mungkin saja berubah, itu bukan sesuatu yang formal seperti pernikahan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tertegun beberapa saat. Tanpa diduga, orang yang kejam seperti Nyonya Suci Surgawi yang mendalam ternyata memiliki pendamping Dao juga. Setelah mencapai puncak budidaya bela diri, dia menyebarkan budidayanya dan berkultivasi sebagai seorang abadi. Pada akhirnya, dia berubah menjadi orang yang tidak berperasaan. Sulit membayangkan seseorang rela mencintai wanita seperti itu. Di mana dia? Dia seharusnya sudah mati. Wanita suci surgawi yang mendalam berunding sejenak sebelum berkata dengan ragu, ketika saya menyebarkan budidaya bela diri saya, dialah yang melindungi saya. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah dia membantu saya menyegel peti mati saya. Sebenarnya pertanyaan ini agak konyol. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup dari era abadi hingga sekarang. Tentu saja, seseorang yang memiliki tekad seperti Nyonya Suci Surgawi yang mendalam tidak termasuk. Sekitar 7 menit kemudian, Xiao Chen berurusan dengan 2 jimat penyegel abadi. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya membuka tutupnya dengan lembut. Ketika tidak ada fenomena misterius yang muncul, Xiao Chen melepaskan napas tertahannya. Mayat tergeletak dengan tenang di peti mati. Mayatnya terawetkan dengan sangat baik, tampak seperti saat dia masih hidup. Itu tidak busuk atau rusak. Tidak ada bau aneh juga. Mayat itu tampak persis seperti Nyonya Suci Surgawi yang mendalam di samping Xiao Chen, hanya lebih tua dengan rambut putih penuh. Kerutan di sudut matanya terlihat sangat jelas, dan ada beberapa kerutan yang tidak jelas di dahinya. Dia hanya berbaring diam seperti wanita dalam tidur nyenyak. Dia juga memegang erat sebuah lukisan. Ketika Xiao Chen pertama kali melihat lukisan di tangan mayat itu, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa inilah yang ingin dilihat oleh Bunda Suci Surgawi yang mendalam. Setelah mati lebih dari 1 juta tahun, jenazah masih menggenggam erat lukisan itu. Jelas sekali, item ini sangat penting. Xiao Chen mau tidak mau merasa penasaran. Lukisan macam apa yang bisa menarik perhatian seperti itu? Apakah ini barangnya? Wanita suci surgawi yang mendalam mengangguk dengan lembut. Bantu aku mengeluarkannya. Aku hanya ingin melihatnya. Xiao Chen melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengulurkan tangan, mengambil lukisan itu, dan menariknya dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa mayat itu memegangnya dengan sangat erat. Jadi, karena tidak punya pilihan, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Secara alami, orang mati tidak dapat mengalahkan Xiao Chen dalam kekuatan fisik. Hanya dengan menambah kekuatan, dia berhasil mengeluarkan lukisan itu. Suara mendesing. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Mata mayat yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya dingin keluar dari mata itu dan menyelimuti Xiao Chen. Kolki memasuki tubuh Xiao Chen, langsung membekukannya. Meskipun telah mati selama lebih dari 1 juta tahun, mayat ini masih memiliki tatapan tajam yang sangat kuat sehingga orang tidak berani menghalanginya, yang menimbulkan rasa takut. Karena tidak terjadi apa-apa dalam waktu lama setelah peti mati dibuka, kehilangan kewaspadaan tidak bisa dihindari. Namun, ketika Xiao Chen mengambil lukisan itu, mayat perempuan itu tiba-tiba membuka matanya. Orang biasa pasti ketakutan setengah mati. Hal yang lebih mengerikan masih akan terjadi. Saat mayat wanita ini membuka matanya, dia melayang ke udara dan mencoba meraih leher Xiao Chen dengan satu tangan. Qi yang membunuh melonjak seperti banjir besar. Dalam keputusasaannya, keinginan kuat Xiao Chen untuk hidup memungkinkan dia untuk mematahkan penindasan aura mayat dan mundur. Di saat kritis, dia berhasil menghindari serangan fatal tersebut. Tepat ketika mayat itu hendak bergerak lagi, Nyonya Suci Surgawi yang mendalam tiba-tiba muncul dan menepuk dahi mayat itu. Bang! Tubuh mayat itu berubah menjadi debu dan lenyap. Saat jenazah dihancurkan, angin kencang bertiup, mengambil lukisan itu dan membukanya. Xiao Chen yang terkejut, yang berada di atas tahta, tidak bisa mengalihkan pandangannya setelah melihatnya. Lukisan indah itu memiliki bulan terang di bagian atasnya.
Sang pelukis menggunakan keahliannya yang luar biasa untuk menggambarkan bulan terang ini sebagai sesuatu yang jauh dan anggun. Seluruh lukisan memiliki cahaya bulan yang lembut menyebar melaluinya, membuatnya sangat menyenangkan untuk dilihat. Namun, saat cahaya bulan mencapai tanah, perasaan itu tiba-tiba berubah. Cahaya bulan yang putih pucat tampak seperti embun beku yang menutupi tanah di halaman. Sebatang pohon kasia berdiri di tengah halaman. Wanita suci surgawi yang mendalam juga berdiri di sana, mengangkat pedangnya. Wanita suci surgawi yang mendalam dalam lukisan itu sangat cantik. Dia tampak semurni salju dan menatap bulan dengan sikap heroik. Matanya menunjukkan kesedihan yang aneh. Kesedihan inilah yang membuat cahaya bulan di tanah tampak pucat pasi dan sedingin es. Ada kata-kata di lukisan itu, cahaya bulan seperti embun beku, air yang mengalir tahan terhadap luka. Kecantikan muda menua, di mana saya mencari keabadian. Cahaya bulan di kejauhan memenuhi halaman, tampak seperti embun beku putih yang dingin dan memancarkan sedikit rasa duka. Siapa yang sanggup menanggung kesedihan seperti itu? Hanya wanita itu yang tampak lembut dan tangguh seperti air mengalir. Namun, waktu bagaikan air yang mengalir. Setelah berlalu, ia tidak pernah kembali. Kerusakan akibat waktu pada akhirnya akan terlihat di wajah ini. Sebenarnya, air yang mengalir pun tidak sanggup menahan kesedihan yang tak terhingga ini. Saat orang ini menatap bulan terang di langit, dia hanya bertanya, di mana saya mencari keabadian? Dalam sekejap, Xiao Chen mengerti apa yang ingin disampaikan lukisan itu. Dia memahami kesedihan dan ketidakberdayaan yang tersembunyi dalam puisi itu. Dia mengulurkan tangan, dan lukisan itu perlahan melayang kembali ke tangannya. Kontras antara orang dalam lukisan itu dan Nyonya Suci Surgawi yang tak berperasaan saat ini benar-benar membuat orang menghela nafas. Orang dalam lukisan itu masih merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan. Namun, orang sebelum dia tidak memiliki semua itu. Dia melukis lukisan ini. Xiao Chen menatap Nyonya Suci Surgawi yang mendalam sambil memegang lukisan itu dengan kedua tangannya. Tentu saja, dia, yang dimaksud Xiao Chen adalah rekan daunnya. Setelah terdiam beberapa saat, Nyonya Suci Surgawi yang mendalam tampak seperti dia terbebas dari sesuatu. Dia mengangguk sedikit. Itu benar, dia melukis ini. Ini adalah hal yang paling saya ingat dalam hidup saya. Setelah meninggal, saya meninggalkan pemikiran yang tertinggal selama lebih dari 1.000.000 tahun demi melihat lukisan ini lagi. Saya sangat menyukai lukisan ini. Kalau begitu simpanlah. Bantu aku mengurusnya. Sekarang, aku bisa memenuhi janjiku padamu. Tidak perlu terburu-buru. Xiao Chen perlahan menggulung lukisan itu. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak brokat dan dengan hati-hati meletakkannya di dalamnya. Nyonya Suci Surgawi yang mendalam merasa bingung. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Chen, yang tampak sangat cemas dan terburu-buru sebelumnya, tiba-tiba menjadi begitu tenang dan tidak tergesa-gesa. Saya punya pertanyaan. Setelah menyimpan semuanya, Xiao Chen memandang Nyonya Suci Surgawi yang mendalam dan bertanya, di mana tubuhmu yang sebenarnya? Nyonya Suci Surgawi yang mendalam terkejut karena Xiao Chen menanyakan hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu. Aku hanya seuntai pemikiran yang tersisa. Setelah tubuh asliku berhasil dibudidayakan sebagai hantu abadi, dia meninggalkan tanah terlantar ini. Bagaimana dia pergi? Saya tidak yakin. Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelah dia pergi. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan ragu. Karena itu, siapa yang benar-benar dapat memverifikasi bahwa Nyonya Suci Surgawi yang mendalam berhasil menjadi hantu abadi? Hanya ada beberapa legenda. Namun, mengapa masyarakat Laut Penglai datang karena legenda yang tidak berdasar, dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkannya? Terlebih lagi, mereka bahkan mengirim dua yang mulia abadi dan mengorbankan begitu banyak ahli. Ini agak aneh. Seseorang pasti telah memberi mereka informasi yang pasti, membuktikan bahwa ada dewa hantu. Itulah satu-satunya alasan yang memungkinkan kelompok Laut Penglai menjadi begitu tergila-gila dengan hal ini. Namun, siapakah orang ini? Mungkinkah orang ini telah melihat tubuh sebenarnya dari Nyonya Suci Surgawi yang mendalam setelah dia menjadi hantu abadi dan ingin menggunakan orang-orang Laut Penglai untuk mencari jalan keluar? Adapun cara untuk berkultivasi sebagai hantu abadi,
setelah Xiao Chen memperoleh lebih banyak informasi dari Nyonya Suci Surgawi yang mendalam, dia menyadari bahwa selain dia, tidak akan ada orang kedua yang berhasil menjadi hantu abadi. Tidak ada orang lain yang sebaik dan sekuat dia, sampai pada titik kejam terhadap dirinya sendiri dan bahkan mengabaikan hatinya sendiri. Bahkan jika orang lain tahu bagaimana Nyonya Suci Surgawi yang mendalam menjadi hantu abadi, tidak ada yang bisa berhasil. Kalau begitu, tolong penuhi janjinya, ambilkan aku seni siklus. Xiao Chen berhenti memikirkan hal ini dan mengemukakan tujuan utama perjalanan ini. Wanita suci surgawi yang mendalam mengulurkan tangannya, dan sebuah lukisan muncul di depan mereka entah dari mana. Di dalam lukisan itu terdapat pemandangan sekelompok orang di Cyclic Astral Palace yang melakukan yang terbaik untuk mendobrak batasan. Di tengah-tengah pembatasan itu terdapat sebuah manual rahasia hitam kuno, ditempatkan di atas alas batu, dengan kata, siklus, tertulis dalam aksara kuno. Istana Matahari, Master Cutian melihat manual rahasia Cycle Arts di atas alas batu dengan penuh harap. Dia berharap bisa segera mengambil alih dan mengambil manual rahasianya. Namun, dia tetap mempertahankan rasionalitasnya. Tidak peduli seberapa dekat mereka, mereka harus menunggu hingga batasan tersebut benar-benar dilanggar sebelum mengambil manual rahasianya. Pembatasan Istana Abadi Mirage bukanlah masalah sepele. Meskipun kelihatannya tidak ada apa-apa, kenyataannya, ada 3 formasi hanya dalam 1 langkah. Formasi tersebut memiliki formasi di dalamnya. Wanita suci surgawi yang mendalam dengan lembut mengetuk di mana manual rahasia Cycle Arts berada dan menutup matanya sejenak. Suara mendesing. Cycle Arts di atas alas batu tiba-tiba menghilang tepat di depan mata Cutian, menghilang secara misterius. Apa yang sedang terjadi? Mengapa manual rahasia Cycle Arts menghilang? Cutian berteriak kaget, menganggap ini luar biasa. Dia belum pernah mendengar hal aneh seperti itu terjadi sebelumnya. Di dalam lukisan itu, Cutian tampak kaget sekaligus marah, sangat frustrasi dan kehilangan keanggunannya. Namun, ini adalah hal yang normal. Setelah mengalami hal aneh seperti itu, siapapun akan menjadi seperti ini. Ketika lukisan itu lenyap, manual rahasia Cycle Arts hitam muncul di depan Xiao Chen entah dari mana. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menggenggamnya. Xiao Chen agak merasa seperti sedang bermimpi. Ini terlalu mudah. Apakah ini benar-benar seni siklus? Namun, benda di tangannya sangat berat dan memiliki aura kuno. Tidak mungkin itu palsu. Xiao Chen membuka manual rahasia itu dan dengan hati-hati memeriksanya dengan ekspresi serius. Seni siklus sangat penting. Dia tidak punya waktu luang untuk kecerobohan. Dia tidak bisa menunggu sampai Mirage Immortal Palace muncul lagi jika ada kesalahan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memverifikasi bahwa benda di tangannya adalah Cycle Arts asli. Itu tidak palsu. Nyonya Suci Surgawi yang mendalam tidak menipu Xiao Chen. Pada akhirnya, dia memenuhi janjinya. Orang yang tidak punya hati tidak akan tega menipu orang lain. Terima kasih banyak. Xiao Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya saat dia dengan hati-hati menyimpan manual rahasia Cycle Arts. Tanpa diduga, dia berhasil mendapatkan Cycle Arts dengan mudah. Untunglah dia bisa menghindari pertarungan dengan Ketua Istana Matahari. Terima kasih kembali. Ini hanyalah sebagian dari janji. Buah asal semesta yang saya janjikan kepada Anda adalah hadiah sebenarnya. Bunda Suci Surgawi yang mendalam tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan, tampak sangat tenang. Lalu, lukisan lain muncul di depan. Kali ini, pemandangannya adalah kebun ramuan di Mirage Immortal Palace. Ada banyak binatang mendalam yang kuat di kebun ramuan, yang penuh dengan ramuan roh. Ada ular berbisa, lebah berbisa, dan burung aneh bersembunyi di sana. Seorang lelaki tua berjubah rami menyelinap di sekitar kebun herbal, menuju buah roh di kedalamannya. Itu adalah Muyong. Xiao Chen mengenali orang ini hanya dengan satu pandangan. Tak disangka, lelaki tua ini berhasil sampai ke sini. Buah roh tampak biasa saja, warnanya tidak cerah sama sekali. Tidak memberikan kesan yang membuat mata berbinar saat melihatnya. Sebaliknya, hal itu akan mudah diabaikan, tidak mampu menarik perhatian siapapun. Namun, buah roh tersebut memiliki penampilan yang sama persis dengan buah asal semesta yang legendaris.
Hanya ketika seseorang memusatkan perhatian dan melihat dengan cermat barulah seseorang menemukan bahwa permukaan buah roh yang tidak rata ini memiliki cahaya keemasan, yang sulit untuk dilihat, langsung berkumpul di dalamnya. Setelah seseorang menatapnya selama sekitar 7 hingga 8 menit, gambarannya tiba-tiba berubah menjadi cemerlang dengan cahaya keemasan di pikiran. Itu seperti dewa abadi yang memperoleh Dao, duduk bersila dengan mata tertutup. Misteri di balik ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saya menemukan benih buah roh ini di sisa zaman abadi di masa lalu. Akhirnya matang setelah lebih dari 1 juta tahun. Bahkan saya belum pernah makan buah seperti itu sebelumnya. Hanya buah abadi yang layak atas bantuan yang Anda berikan kepada saya. Menurut pendapat Nyonya Suci yang mendalam surgawi, seni siklus tidak ada gunanya. Buah asal semesta adalah hadiah yang jauh lebih praktis. Buah asal alam semesta, juga disebut buah Dao asal alam semesta, dikatakan dapat meningkatkan budidaya seseorang selama 1000 tahun dan membuat seseorang langsung memahami Dao setelah mengkonsumsinya. Sekalipun itu tidak menantang surga seperti yang digambarkan dalam legenda, itu juga bukan sesuatu yang biasa. Kalau tidak, dewa tidak akan memperebutkannya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah rami itu dengan hati-hati bergerak menuju buah asal semesta. Jika diperhatikan dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa rambutnya telah memutih dan kulitnya buruk. Hanya matanya yang berkilauan saat dia menatap buah asal semesta. Mu Yong sudah keracunan parah. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mati seketika. Kamu kenal orang ini? Tanya Nyonya Suci surgawi yang mendalam. Xiao Chen mengangguk dan menjawab, kami masuk bersama. Dia akan mati. Dia menderita setidaknya 7 jenis racun yang tidak biasa. Dia pasti akan mati dalam 3 langkah lagi. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Xiao Chen bertanya. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang pernah ditemui Xiao Chen sebelumnya. Xiao Chen bukanlah orang yang tidak berperasaan. Kamu ingin menyelamatkannya. Dia tidak bisa diselamatkan. Dia seharusnya memahami dirinya sendiri dengan baik, tetapi keserakahan membutakannya. Dia sendiri yang mencari kematian ini. Tepat setelah Bunda Suci Surgawi yang mendalam mengatakan itu, lelaki tua berjubah rami itu tersandung dan terjungkal, jatuh ke tanah. Tidak, saya belum mendapatkan buah asal semesta. Saya belum maju ke Prime. Aku tidak bisa mati. Pria tua berjubah rami itu meraung tidak puas. Seekor ular besar menjulurkan lidahnya yang bercabang dan merasakan udara saat ia perlahan merayap. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menelannya. Pada titik ini, lukisan itu menghilang, dan buah asal semesta muncul entah dari mana. Seperti buku rahasia Cycle Arts, buku itu muncul secara misterius di danau darah ini. Meskipun Xiao Chen telah melihat banyak kematian, dia masih agak terkejut dengan hal ini. Orang tua berjubah rami itu sangat cakap, tapi dia tetap saja mati seperti itu. Meskipun dia menunggu selama beberapa dekade dan tiba di Mirage Immortal Palace setelah mengalami banyak kesulitan, segalanya tetap berakhir seperti ini. Saat Xiao Chen memegang buah asal semesta ini, dia merasa buah itu agak berat. Dia juga agak terkejut, tidak menyangka buah abadi ini pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Sebelum Xiao Chen datang ke sini, dia bahkan tidak memikirkannya. Selama dia berhasil mendapatkan Cycle Arts, perjalanannya ke Mirage Immortal Palace sudah bisa dianggap sempurna. Anda harus segera berusaha memulihkan cedera Anda. Jika Anda membiarkannya, mereka akan menjadi sulit untuk ditangani nanti, kata Bunda Suci Surgawi yang mendalam. Xiao Chen menyingkirkan buah asal semesta dan memandangi Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Bagaimana denganmu? Aku, wanita suci surgawi yang mendalam menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanyalah seutas pikiran yang tersisa. Sekarang aku telah mencapai tujuanku, tidak peduli apakah aku ada atau tidak. Aku akan dengan damai menemani istana abadi ini. Xiao Chen merasa terkejut pada awalnya, kemudian, dia merasakan sedikit kepahitan. Pada akhirnya, ini adalah orang yang tidak punya hati. Lukisan yang bisa menimbulkan kesedihan bahkan pada orang luar seperti dia hanyalah sebuah tujuan yang ingin dia capai. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia berhenti berpikir untuk mengobati lukanya. Seharusnya ada sekelompok ahli yang mengenakan pakaian merah di Mirage Immortal Palace. Bisakah Anda membantu saya memeriksa di mana kelompok orang ini berada?
Xiao Chen hampir melupakan mereka. Faksi aneh ini patut diperhatikan. Sekte berbalut darah pada awalnya sangat misterius. Pergerakan mereka setelah memasuki Mirage Immortal Palace juga sangat aneh. Hal yang paling aneh adalah pembatasan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Ming Yue di pintu juga tidak menghalangi kelompok orang ini. Saat itu, Xiao Chen mau tidak mau mengambil risiko dan menjalani pembatasan karena kecurigaannya. Meskipun Nyonya Suci Surgawi yang mendalam tidak bisa secara langsung menyerang orang-orang di Istana Abadi ini, dia jelas masih memiliki beberapa cara yang tersedia untuknya. Akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Nyonya Suci Surgawi yang mendalam tidak menolak permintaan Xiao Chen. Dia hanya bilang dia butuh waktu. Bukan masalah, aku akan menunggu. Xiao Chen memejamkan mata dan menunggu dengan tenang Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Setelah sekitar 7 hingga 8 menit, Bunda Suci Surgawi berkata, saya menemukannya. Wanita Suci Surgawi yang mendalam mengetuk udara dengan jarinya, dan sebuah lukisan muncul. Sekelompok pria berpakaian merah melanggar batasan dan mengambil mutiara yang berkilauan dan mempesona. Kelompok orang ini menunjukkan senyuman, kegembiraan yang liar. Apa itu? Lagi pula, melihat lukisan ini tidak sebaik berada di sana. Xiao Chen, yang membuka matanya, tidak mengenali mutiara yang cemerlang itu. Itu adalah boneka mutiara. Ini bukan item dari zaman bela diri tetapi harta karun ajaib dari zaman keabadian. Ini digunakan untuk mengendalikan boneka besar, terutama boneka besar yang biasanya berbentuk binatang purba besar seperti hiu berserk laut dalam. Nyonya Suci Surgawi yang mendalam memberi Xiao Chen penjelasan rinci. Hal ini menggelitik minat Xiao Chen. Harta karun ajaib ini khusus digunakan untuk mengendalikan boneka besar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu tetapi tidak sepenuhnya yakin apa itu. Bisakah kamu mengambilnya kembali? Xiao Chen terus merasa bahwa sekte berpakaian darah memiliki semacam skema. Jika pihak lain berhasil mendapatkan mutiara boneka ini, mungkin akan menimbulkan bencana besar di kemudian hari. Saya tidak bisa, mereka sudah menempatkannya di lingkaran spasial. Saya hanya dapat membawa harta dalam batasan yang belum dilanggar. Masih banyak hal baik di Istana Abadi. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Tidak perlu, Xiao Chen menolak tanpa mempertimbangkannya. Dia selalu mengikuti prinsip tertentu, melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak cukup jauh. Ini bukan milik Xiao Chen. Jika dia mengonsumsi terlalu banyak, dia mungkin mendapat karma buruk. Terlebih lagi, dia sudah mendapatkan Cycle Arts, yang merupakan hal yang paling dia inginkan. Ada juga buah asal alam semesta yang sangat berharga. Tidak perlu terlalu serakah. Memberikan beberapa peluang kepada generasi terakhir bukanlah hal yang buruk. Hal yang paling penting sekarang adalah mencari tahu apa yang direncanakan oleh kelompok orang dari sekte berpakaian darah ini. Apakah kamu berencana untuk pergi dan mengambilnya? Mengingat keadaan Anda saat ini, Anda mungkin tidak dapat melindungi diri sendiri. Istirahat saja dan pulihkan diri dari cedera Anda. Itu benar. Bunda Suci Surgawi yang mendalam melihat diagram api Taiji Yin Yang di udara dan berpikir keras. Di mana kamu mempelajari diagram api ini? Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang menggabungkan dua atribut yang berlawanan, Yin dan Yang, bersama secara alami. Xiao Chen berpikir sejenak. Tentu saja, dia tidak bisa membeberkan hal-hal tentang bumi. Maka dia menjawab, saya mempelajarinya sendiri. Lumayan, kamu jauh lebih kuat dari aku dulu. Namun, Anda tidak memiliki teknik budidaya. Jika tidak, diagram api Anda akan sulit menjadi benar-benar kuat. Karena Anda membuatnya sendiri, Anda memerlukan serangkaian teknik yang lengkap, baik teknik bela diri maupun teknik budidaya tidak boleh kurang. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Setelah memikirkannya, dia merasa itu masuk akal. Taiji Dao memang tidak memiliki teknik budidaya. Namun, menciptakan teknik budidaya sendiri mungkin terlalu sulit baginya saat ini. Untuk saat ini, dia tidak bisa melakukannya. Karena keduanya adalah api yin yang, Anda sebenarnya dapat menyerap energi bunga neraka kekosongan dan api sejati yang ekstrim ke dalam diagram api Taiji Yin yang Anda. Dengan begitu, Anda dapat menghadapi ancaman api sejati yang ekstrim dan memperkuat diagram api Anda, kata Nyonya Suci Surgawi yang mendalam setelah mengamati beberapa saat lagi. Mata Xiao Chen berbinar.
Kenapa aku tidak memikirkannya? Mereka memiliki asal dan tipe yang sama, jadi ini sangat mungkin. Demi menjaga keseimbangan, api sejati yang ekstrim dan bunga neraka kekosongan harus merupakan jenis energi yang serupa. Setelah menyerapnya, diagram api Taiji Yin yang akan tetap menjaga keseimbangannya. Aku akan mengajarimu cara melakukannya. Setelah Bunda Suci Surgawi yang mendalam mengatakan itu, dia memberi petunjuk kepada Xiao Chen tentang cara menggunakan diagram api Taiji Yin yang untuk menyerap bunga neraka kekosongan dan api sejati yang ekstrim. Xiao Chen memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa sejak awal. Hanya dengan beberapa kata, dia dengan cepat memahami prinsip di balik konsep tersebut. Dia berhasil pada upaya pertamanya. 10.000 kelopak bunga meleleh seperti salju di tanah, tanpa suara dan tanpa peringatan apapun. Solar True Flame dan Lunar True Flame perlahan tumbuh lebih kuat. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan gembira. Api dibagi menjadi 9 peringkat. Api ilahi salju surgawi tingkat primal chaosnya berada di peringkat 3, dan api sejati matahari dan api sejati bulan keduanya berada di peringkat 6. Jika dia terus menyerap seperti ini, pada saat dia selesai menyerap bunga neraka kekosongan dan yang ekstrim True Flames, Solar True Flame, dan Lunar True Flame miliknya seharusnya bisa mencapai peringkat 7. Seseorang tidak boleh meremehkan peningkatan hanya satu peringkat ini. Solar True Flame dan Lunar True Flame merupakan api kedua setelah api tingkat Primal Chaos. Setelah mereka mencapai peringkat 6, sangat sulit untuk meningkatkannya. Peluang seperti itu bisa dikatakan sebagai pertemuan kebetulan yang hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dicari. Tolong bantu saya untuk mengawasi orang-orang dari sekte berpakaian darah. Saat mengirimku keluar, tolong kirim aku ke tempat yang sama dengan mereka. Xiao Chen memandang orang-orang dari sekte berpakaian darah dengan sangat gembira. Lalu, cahaya dingin muncul di matanya. Ketika Penatua Qin menjalani kesengsaraannya, sekelompok pria berpakaian merah datang untuk menimbulkan masalah. Aura orang-orang itu sangat mirip dengan kelompok ini. Jika Xiao Chen benar, itu adalah langkah dari sekte berpakaian darah. Karena dia bertemu dengan orang-orang ini hari ini, dia tentu saja tidak bisa melepaskan mereka. Jika memungkinkan, Xiao Chen akan mengambil mutiara boneka juga. Tentu, itu bukan masalah, jawab Bunda Suci Surgawi yang mendalam dengan lugas. Baginya, ini adalah sesuatu yang sangat tidak penting. 1 bulan bukanlah waktu yang singkat. Namun, itu juga tidak berlangsung lama. Orang-orang di Istana Abadi Meraj menghargai setiap momennya karena mereka hanya bisa tinggal di tempat ini selama 1 bulan. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa menyia-nyiakan waktu mereka. Adapun Xiao Chen, dia tidak lagi menginginkan hal lain di sini. Xiao Chen telah memperoleh seni siklus dan buah asal semesta, panen yang melimpah. Dia hanya berharap bulan ini berlalu dengan cepat sehingga dia bisa mencari orang-orang dari sekte berpakaian darah. Sekte berpakaian darah telah mengirim total 9 orang. Ada 1 wakil master sekte dan 8 tetua. Wakil master sekte adalah Kaisar Bela Diri Surga ke-9. Pakaian merah yang dia kenakan berkilauan dengan cahaya aneh. Jika dilihat lebih dekat, pakaiannya tampak seperti terbuat dari darah yang mengalir. Saat ini, 9 orang ini berkumpul. Ken Minghuo, wakil master sekte berpakaian darah, memegang mutiara boneka di tangannya, menunjukkan senyum puas. Wakil master sekte Ken, sekarang kita memiliki mutiara boneka, kita telah menyelesaikan misi master sekte. Bisakah kita sekarang berpisah dan mencari pertemuan yang tidak disengaja? Beberapa tetua bertanya dengan keserakahan yang bersinar di mata mereka. Bisakah Minghuo menyingkirkan mutiara boneka dan menggelengkan kepalanya? Tidak, misi ini hanya selesai ketika kita secara pribadi menyerahkan mutiara boneka kepada Master Sekte. Saat ini, misinya baru setengah selesai. Kita tidak boleh gegabah. Orang ini jelas sangat berhati-hati. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Lebih baik memastikan bahwa mereka mempertahankan kekuatan tempur yang cukup untuk mengirimkan mutiara boneka dengan aman. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba muncul di atas angka 9. Ketika Ken Minghuo dan yang lainnya mendengar suara itu, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka bersiap untuk bergerak, bereaksi dengan sangat cepat. Namun, ketika kelompok sekte berpakaian darah melihat siapa orang-orang ini, Ken Minghuo mulai tertawa. Ekspresi para tetua semuanya santai.
Yang Mulia Abadi, mengapa kalian berdua berada dalam kondisi yang menyedihkan? Tubuh fisikmu benar-benar hancur. Orang-orang yang datang adalah Yang Mulia Abadi Ming Yue dan Yang Mulia Abadi Tian Yi, yang tubuhnya telah dihancurkan. Pada saat ini, Yuanying mereka berada dalam harta karun ajaib dan muncul di hadapan sekelompok orang ini. Dihadapkan pada ejekan Ken Ming Huo, Yang Mulia Tian Yi berkata dengan dingin, hentikan omong kosong itu. Cepat bawa orang-orang untuk mengikutiku ke lantai 9 Istana Abadi dan bunuh penguasa sabar tanpa bayangan. Penguasa sabar tanpa bayangan, tidak heran kalian berdua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ternyata Anda bertemu dengan seorang iblis jenius. Namun, mengapa aku harus membantumu dan menyinggung malaikat maut ini? Sekarang Ken Ming Huo memiliki mutiara boneka, dia hanya perlu menunggu di sini selama 1 bulan sebelum dia bisa keluar dan menyerahkan misinya. Dia tidak perlu mengambil risiko apapun. Dia saat ini terluka parah. Membunuhnya semudah membunuh seekor anjing. Anda dapat memiliki semua hartanya dan membuat kami berdua berhutang budi kepada Anda. Apa pendapatmu yang menentang hal itu? Jawab Yang Mulia Ming Yue, mencoba menggoda pihak lain dengan keuntungan. Yang Mulia Tian Yi berkata, jangan lupa, jika kami tidak mengizinkanmu masuk, bagaimana kamu bisa mendapatkan mutiara boneka dengan begitu mudah? Selanjutnya, Sekte Berbalut Darah dan Laut Penglai saya keduanya bertanggung jawab kepada Guru Harta Karun. Jadi bagaimana jika Anda membantu kami kali ini saja? Bisakah Ming Huo menunjukkan keraguan di wajahnya, agak yakin? Apakah dia benar-benar terluka? Apakah menurutmu dia akan berada dalam kondisi yang baik setelah menempatkan kita berdua dalam kondisi yang menyedihkan? Yang Mulia Abadi Tian Yi membalas. Dengan jawaban yang pasti, Ken Ming Huo berhenti ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan membantumu kali ini. Namun, semua harta karun di Sadoles Sabre Sovereign adalah milikku. Xiao Chen, yang dengan cemas merawat luka-lukanya, tidak akan pernah menyangka bahwa penguasa di balik Laut Penglai dan Sekte Berbalut Darah adalah orang yang sama. Sekarang, para ahli Sekte Berpakaian Darah, yang sedang dipersiapkan oleh Xiao Chen setelah pergi, segera menuju ke arahnya. Di atas danau darah, Xiao Chen menutup matanya saat dia merawat luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu untuk memulihkan energi sihirnya. Mata air energi ajaib di lautan kesadaran Xiao Chen perlahan pulih. Dengan mantra ilahi guntur ungu yang telah mencapai lapisan ke-9, energi sihirnya pulih dengan sangat cepat. Energi ajaibnya dimuntahkan dari mata air. Hanya dalam 1 jam, dia sudah pulih ke 1/5 dari kondisi puncaknya, jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Sedangkan untuk luka fisik Xiao Chen, itu bahkan lebih mudah untuk ditangani. Dia hanya perlu berhati-hati dengan hatinya. Xiao Chen telah melukai hatinya. Kemudian, dia menggunakan jurus memilukan, yang memperparah lukanya, yang bahkan lebih parah daripada luka pada organ dalam lainnya. Ketika dia memaksakan diri, dia akan merasakan sakit yang luar biasa dari hatinya. Hal ini akan berdampak langsung pada pergerakannya saat bertarung. Meskipun cedera ini tidak fatal, namun ini adalah masalah yang paling besar. Inilah mengapa yang terbaik adalah tidak menggunakan jurus memilukan kecuali dia tidak punya pilihan lain. Saat Xiao Chen dengan cemas pulih dari luka-lukanya, Nyonya Suci Surgawi yang mendalam tiba-tiba berkata, penguasa pedang tanpa bayangan, kelompok orang berpakaian merah yang kamu minta untuk aku awasi saat ini sedang menuju dengan cepat. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, bagaimana bisa? Bagaimana mereka tahu? Setelah tertegun beberapa saat, dia menemukan jawabannya. Pastilah kedua Yang Mulia Abadi itu. Dia sudah menduga sejak lama bahwa orang-orang Laut Penglai dan Sekte Berbalut Darah memiliki hubungan tersembunyi. Sekarang, sepertinya dia benar. Kalau tidak, jika bukan karena dua Yang Mulia Abadi yang memberitahunya, dia tidak akan terekspos. Kedua Yang Mulia Abadi pasti berpikir bahwa api sejati yang ekstrim menghancurkan penguasa pedang tanpa bayangan menjadi berkeping-keping. Namun, pada akhirnya mereka tidak mendengar ledakan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa dia telah selamat dan mencari bantuan dari Sekte Berpakaian Darah. Xiao Chen menebak kebenaran masalah ini dalam sekejap. Bunda Suci Surgawi yang mendalam mengetuk udara, dan buah roh muncul entah dari mana. Inilah buah yang menyehatkan jantung.
Ini sangat efektif dalam menyembuhkan luka jantung. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku sebelumnya? Apa gunanya memberikannya padanya sekarang? Obat yang lebih baik pun tidak akan mampu menyembuhkan lukanya secara instan. Wanita suci surgawi yang mendalam menjawab dengan tenang, kaulah yang mengatakan bahwa kamu tidak membutuhkan apapun lagi. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Sudahlah, ini bukan waktunya untuk berdebat. Xiao Chen dengan cepat mengkonsumsi buah pemelihara jantung, dan cairan obat mengalir ke tubuhnya, berubah menjadi energi hangat dan lembut yang menutupi hatinya. Rasa sakit akibat luka-lukanya berkurang secara signifikan, membuatnya bisa menghela nafas lega. Kelompok sekte berpakaian darah seluruhnya terdiri dari 9 orang. Selain wakil Master Sekte Kaisar Bela Diri Surga ke-9, 8 tetua setidaknya adalah Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar. Bahkan pada puncaknya, Xiao Chen harus berhati-hati ketika berhadapan dengan kelompok seperti itu. Untuk menaklukkan mereka, dia harus menggunakan mata petir ilahi. Namun, dia hanya memulihkan 1/5 energi sihirnya dan tidak dapat menggunakannya sekarang. Apakah saya harus mundur? Xiao Chen menatap diagram api Taiji Yin Yang yang saat ini sedang menyerap bunga neraka kekosongan dan api sejati yang ekstrim. Kemudian, dia mendapat ide dan menyusun rencana. Dong, 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 langkah kaki bergema. Wakil Master Sekte berpakaian darah Ken Minghuo dengan cepat bergegas mendekat, memimpin tetua Sekte berpakaian darah. Sekte berbalut darah. Xiao Chen membuka matanya sambil duduk di atas tahta, tampak agak lemah saat dia berbicara dengan keterkejutan dan ketidakpastian dalam suaranya. Ketika Ken Minghuo melihat adegan ini, dia tertawa keras. Kedua yang mulia abadi tidak menipu saya. Penguasa sabar tanpa bayangan, kamu memang ada di sini. Ada hal lain yang tidak dikatakan Ken Minghuo, dia memang terluka parah dan sangat lemah. Bunuh dia. Bisakah Minghuo tidak repot-repot berbicara omong kosong apapun? Dia segera memberi perintah, dan 8 tetua melayang ke udara, mengelilingi Xiao Chen, yang berada di atas danau darah. Bisakah Minghuo, bahkan unta yang kelaparan pun lebih besar dari seekor kuda? Meskipun penguasa pedang tanpa bayangan ini terluka, kamu tidak akan bisa menekannya hanya dengan mengandalkan kelompok tetuamu. Anda harus mengambil tindakan sendiri, kata Yang Mulia Ming Yue. Yang Mulia Abadi Ming Yue mengikuti dari belakang dan melihat peti mati itu masih ada di sana, jadi dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Bisakah Ming Huo tersenyum dingin pada dirinya sendiri? Tentu saja, dia tahu bahwa unta yang kelaparan lebih besar dari seekor kuda. Serangan terakhir sebelum kematian seseorang tidak bisa dianggap remeh. Semakin sering terjadi, dia harus semakin berhati-hati. Dia tidak bisa mengambil risiko ini. Yang harus dia lakukan hanyalah memanfaatkan situasi pada akhirnya. Yuanying dari Yang Mulia Abadi Tian Yi berada di dalam lampu kuno. Saat dia melihat diagram api Taiji Yin Yang di udara, dia berpikir keras. Pantas saja dia tidak diledakkan sampai mati. Ternyata orang ini masih punya cara untuk menunda semua bunga neraka kekosongan. Ketika penguasa pedang tanpa bayangan akan mati, dia pasti akan membuat semua bunga neraka kekosongan berjatuhan, mati bersama dengan kelompok orang ini. Saya harus memikirkan cara agar Ken Minghuo pergi. Akan lebih baik jika kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Di atas danau darah, Xiao Chen, yang berada di atas tahta, jelas bukan tandingannya saat ini. Dia hanya bisa terus menghindar dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Selanjutnya, dia melambat seiring berjalannya waktu. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, tapi Yang Mulia Abadi Tian Yi belum memikirkan rencana yang bagus. Yang Mulia Abadi Tian Yi tidak bisa menahan perasaan cemas. Memberikan karakter pihak lain pasti akan mengambil peti mati itu pada akhirnya. Melihat kemenangan sudah di depan mata, Ken Minghuo memandang ke arah Yang Mulia Tian Yi dan bertanya sambil tersenyum, Pak Tua Tian Yi, apa yang diperebutkan olehmu dan penguasa pedang tanpa bayangan hingga kamu berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Yang Mulia Abadi Tian Yi mengutuk dalam hatinya. Saya baru tahu bahwa Anda pasti akan menghancurkan jembatan setelah melewatinya. Namun, ini bagus. Saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk memikat Anda. Yang Mulia Abadi Tian Yi sengaja tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hehe, Pak Tua Tian Yi, meskipun Anda tidak mengatakannya, saya bisa menebak apa itu.
Peti mati di atas danau darah seharusnya adalah peti mati Nyonya Suci Surgawi yang mendalam, kan? Mata Ken Minghuo sangat tajam. Dia sudah lama menemukan peti mati itu. Setelah menguji Yang Mulia Tian Yi, dia mengetahui apa yang diinginkan Yang Mulia Tian Yi. Mustahil, peti mati itu milik Laut Penglai saya. Bisakah Minghuo, lupakan saja mengambilnya. Yang Mulia Abadi Tian Yi mengomel, lampu kuno itu terus bergetar karena amarahnya. Ken Minghuo tertawa keras dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan merebutnya darimu. Aku akan melihatnya dulu sebelum meninggalkannya. Meskipun Ken Minghuo mengatakan bahwa dia ingin melihatnya, dia tetap tidak menunjukkan niat untuk memasuki danau darah, jadi Yang Mulia Tian Yi tidak dapat menahan perasaan cemas. Apakah begitu? Kalau begitu, izinkan aku mengirimmu berangkat. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang kelompok itu. Ekspresi Ken Minghuo berubah drastis saat dia berbalik untuk bertahan. Auranya langsung naik ke puncaknya. Xiao Chen menggabungkan 7 pedang menjadi satu dan menyalakan 10 titik energi sabre. Cahaya pedang yang cemerlang tampak sangat menusuk di lorong gelap. Meskipun Ken Minghuo bereaksi dengan sangat cepat, dia tidak berdaya menghadapi kekuatan luar biasa yang secara langsung mengirimnya terbang. Bisakah Minghuo memuntahkan seteguk darah dan mendarat di danau darah? Kulitnya menjadi sedikit pucat, dan pakaian merahnya bersinar terang, terlihat sangat aneh. Penguasa sabar tanpa bayangan, jadi ini adalah tubuhmu yang sebenarnya. Bisakah Minghuo menyeka darah di sudut bibirnya? Namun, dia sepertinya tidak terkejut. Dia tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu aku tidak siap untukmu? Jika Anda tidak menunjukkan diri Anda, itu akan baik-baik saja. Karena kamu sudah menunjukkan dirimu, kamu bisa melupakan untuk pergi. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan Ken Minghuo. Sambil berpikir, diagram api Taiji Yin yang di atas danau darah langsung runtuh. 10.000 kelopak bunga berjatuhan. Sebelum Ken Minghuo dapat memahami apa yang sedang terjadi, ekstrim yang True Flame meledak. Cahaya yang menyala-nyala melonjak, menyelimuti seluruh danau darah. Saat apinya meledak, Xiao Chen meraih lampu kuno tempat Yang Mulia Tian Yi berada, dan mundur dengan cepat. Gelombang kejut dari ledakan itu melonjak. Kemanapun ia melewatinya, pilar-pilar batu itu langsung runtuh, hancur berkeping-keping. Gemuruh, lantai 9 bawah tanah Istana Abadi ambruk. Lantai 8, lalu lantai ke-7 menyusul. Semua lantai di atasnya terkena dampaknya. Jika bukan karena perlindungan dari pembatasan tersebut, ledakan hebat sudah cukup untuk menghancurkan seluruh Istana Abadi. Xiao Chen tahu bahwa diagram api Taiji Yin yang miliknya telah menyerap setengah energi bunga neraka kekosongan dan api sejati yang ekstrim. Kekuatan ledakannya tidak akan cukup untuk membunuh Ken Minghuo. Beberapa dari kelompok tetua dari sekte berpakaian darah mungkin masih hidup. Saat ini, kondisi Xiao Chen tidak cukup baik untuk mencari masalah dengan orang-orang ini. Penguasa sabar tanpa bayangan, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, orang tua ini akan meledakkan Yuanyingnya dan binasa bersamamu. Lampu kuno, yang dipegang Xiao Chen, bergetar terus-menerus, berusaha melepaskan diri. Xiao Chen sudah tahu bahwa Yang Mulia Tian Yi ini tampak galak tetapi hatinya pengecut. Meskipun dia menampilkan front yang kuat, diam-diam dia takut mati. Xiao Chen mengabaikan Yang Mulia Abadi Tian Yi, tidak peduli bagaimana Yang Mulia Abadi berteriak, tidak pernah melepaskannya. Setelah meraih Yuanying dari Yang Mulia Abadi, Xiao Chen dapat melakukan pencarian jiwa, menggali rahasia Yang Mulia Abadi Tian Yi, dan mencari tahu semua rahasia Laut Penglai. Satu-satunya penyesalan Xiao Chen adalah dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap wakil master sekte berpakaian darah juga.